Halo teman-teman iHabit, apa kabar? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi bersama kami dalam video materi yang selanjutnya, yaitu yang berjudul Rekening Bank Hubungan. Teman-teman, dalam hidup kita itu kita tidak bisa lepas dari orang lain. Ketika lahir, kita berhubungan dengan orang tua kita, dengan keluarga kita, dan seterusnya. Ketika hidup, dewasa, kita juga berhubungan dengan teman-teman, sanak saudara, tetangga, dan teman-teman yang lain. Ketika meninggal pun demikian, ada yang menguburkan kita, yang mendoakan kita, dan seterusnya. Jadi kita tidak bisa lepas dari orang lain. Mau tidak mau, kita harus berrelasi dengan baik dengan tetangga kita, dengan teman-teman di sekolah, teman-teman di kuliah, dan nantinya juga dalam teman-teman bekerja, dalam teman-teman di masyarakat, dan seterusnya. Nah, kuncinya adalah penguasaan diri atau kemenangan pribadi, kita menyebutnya demikian. Yaitu dewasa, menguasai diri, tahu menempatkan diri, memiliki pendirian, memiliki tujuan atau visi hidup, dan kita juga mampu membuat pertimbangan dan keputusan, tidak tunduk pada orang lain atau situasi. Hubungan yang sehat dan kuat adalah simpanan dalam jangka yang panjang. Nah, kita ingin melihat kerangka 7 Habit ini. Yang pertama, kebiasaan 1, 2, 3 ini adalah kemenangan pribadi teman-teman yang tadi sudah saya katakan. Jadilah proaktif, merujuk pada tujuan akhir, dan dahulukan yang utama. Kemudian 3 yang lain, berpikir menang, yang nanti selanjutnya akan kita dalami, berusaha memahami dahulu baru dipahami, wujudkan sinergi. Itu juga bagian yang kedua ini disebut sebagai kemenangan publik. Nah, lalu kemudian kita nanti belajar tentang asalah gergaji, yaitu sebuah pembaharuan. Kurang lebih pembagiannya demikian teman-teman. Nah, sekarang kita berhenti sejenak, kita melihat kolom ini. Teman-teman, bagaimana kualitas relasi kita dengan yang pertama, teman. Pilihlah 1-5, 1 yang paling buruk, lalu sampai ke 5 menuju yang paling baik. Kepada teman, bagaimana? Lalu kepada saudara, berapa? Kepada orang tua, berapa nilainya? Kepada guru atau dosen, kepada rekan-rekan kerja, dan seterusnya. Silakan teman-teman pause dulu videonya di sini, dan silahkan untuk merenungkan berapa poin relasi hubungan kita dengan beberapa kolom di sana, dan bisa ditambahkan dengan relasi-relasi yang lain. Nah teman-teman, setelah kita melihat bagaimana sih kualitas relasi kita dengan orang-orang sekitar, marilah kita lanjut pada pengertian apa sih itu RBH. RBH ini tidak jauh berbeda dengan RBP. Kalau RBP itu adalah rekening bank pribadi, atau cerminan besarnya rasa percaya diri kita atau rasa aman kita pada diri kita sendiri. Sedangkan RBH itu cerminan diri dengan kualitas diri kita, dengan relasi kita dengan orang lain. Nah, kita kembali lagi perbedaan antara apa sih itu rekening bank dan apa itu rekening hubungan. Ini tidak jauh berbeda. Yang pertama, perbedaan adalah rekening bank itu jumlahnya dibatasi, hanya boleh memiliki 1 atau 2 saja. Tetapi kalau rekening hubungan itu jumlahnya banyak, tergantung bagaimana kita berrelasi dengan orang lain. Yang kedua adalah rekening bank itu bisa ditutup. Kalau rekening hubungan itu akan terus ada dan akrab kembali setelah tahunan tidak bertemu. Jadi misalnya kita sudah lama tidak bertemu sahabat kita, ketika awal bertemu langsung akrab kembali. Yang ketiga adalah jika didiamkan, jumlah simpanannya itu tetap. Itu adalah rekening bank. Kalau rekening hubungan adalah jika didiamkan, maka itu akan menguap atau menjadi batu. Maksudnya adalah ketika kita tidak berrelasi dengan sahabat kita dengan waktu yang lama, maka hubungan itu akan menguap, akan menjadi berkurang. Tapi ketika ketemu kembali, akan kembali lagi menjadi ada lagi. Tapi itu masih ada sebenarnya. Nah, inilah beberapa contoh bertambahnya rekening bank hubungan. Yang pertama adalah dukungan keluarga yang menyentuh
menurutmu bahwa kamu itu dicintai. Yang kedua adalah ketika dipuji secara tulus oleh seorang teman. Yang ketiga, ucapan ulang tahun atau wisuda yang spesial oleh teman-teman. Yang keempat, ketika kamu dibanggakan oleh seseorang di depan umum. Yang kelima, ketika kamu merasa terasing, lalu ada yang secara tiba-tiba menyapamu. Dan yang keenam adalah ketika ada seseorang yang memahami persoalanmu. Nanti keenam hal ini akan dijelaskan lebih lanjut pada bagiannya selanjutnya. Paling kita mengetahui ada 6 hal yang contoh bertambahnya RPH itu sendiri. Nah, ini adalah cara menyimpannya. Cara menyimpan atau cara menambah saldo dari RPH. Mirip dengan RBP, simpanan RPH itu terkait relasi dengan orang lain. Kita garis bawah ya, relasi dengan orang lain. Karena ini berdasarkan pada hubungan. Simpanan RBH adalah menepati janji. Penarikannya adalah tentu melanggar janji tersebut. Yang kedua, simpanan RBH itu melakukan kebaikan-kebaikan kecil. Itu dengan cara mengurus diri sendiri. Maaf, penarikannya adalah ketika kita mengurus diri sendiri saja karena melupakan orang lain. Karena ini dasarnya adalah hubungan. Lalu yang ketiga adalah simpanannya itu setia. Sedangkan penarikannya adalah suka bergosip dan membocorkan rahasia orang lain. Otomatis akan merenggangkan relasi. Yang keempat, mendengarkan. Itu adalah contoh dari simpanan RBH. Sedangkan penarikannya adalah tidak mau mendengarkan. Yang selanjutnya adalah meminta maaf. Lalu penarikannya adalah sombong. Yang keenam adalah membangkitkan harapan yang jelas. Lalu penarikannya adalah PHP, pemberi harapan palsu. Teman-teman yang terkasih, tadi sudah dijelaskan sedikit mundur untuk mengingat dasar kita bahwa kemenangan pribadi itu menjadi kunci untuk masuk ke dalam kemenangan umum atau publik. Dan rekening bank hubungan ini sama seperti rekening bank pribadi mengawali. Kalau dulu rekening bank pribadi itu mengawali masuk pada relasi dengan diri sendiri. Nah, sekarang rekening bank hubungan terkait dengan relasi publik. Kalau teman-teman sudah mempraktekkan bagaimana cara kerja rekening bank pribadi itu, pasti akan lebih mudah pula dalam memahami bagaimana rekening bank hubungan nanti mampu meningkatkan rasa percaya diri kita dalam berelasi dengan orang lain. Tadi sudah menilai kualitas relasi teman-teman semuanya dengan orang-orang di sekitar, dengan keluarga, dengan teman-teman, dengan guru, dan lain sebagainya. Coba perhatikan dalam relasi-relasimu itu. Lalu dalam menyadari relasi-relasi, kualitas relasi itu, lalu perhatikan bagaimana cara untuk menambah saldo RBH ini. Ada 6 cara yang akan kita bahas. Yang pertama, yang menjadi catatan tadi sudah disampaikan bahwa rekening bank hubungan ini mirip dengan rekening bank pribadi. Tetapi kalau dalam rekening bank pribadi tadi soal dengan diri sendiri. Nah, rekening bank hubungan ini terkait dengan orang lain. Langkah-langkahnya itu juga mirip dengan apa yang harus dilakukan, mirip dengan rekening bank pribadi, tetapi konteksnya ini terkait dengan orang lain. Yang pertama, tepatilah janji. Kalau dulu menepati janji pada diri sendiri, itu meningkatkan rasa percaya diri kita. Nah, sekarang menepati janji lebih dalam berrelasi dengan orang lain. Ketika kamu mengatakan sesuatu pada orang lain, kita bertemu nanti malam atau besok, tepatilah. Karena kita pernah sering mendengar janji adalah hutang. Nah, kalau hutang tidak dibayar, kan orang juga akan kecewa. Demikian juga dengan janji. Kalau tidak ditepati, orang tidak akan percaya kepada kita dan membuat relasi itu memburuk. Nah, tepati janji itu cara untuk meningkatkan rekening bank hubungan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua,
lakukanlah kebaikan yang kecil-kecil, tentu terhadap orang lain. Kebaikan kecil-kecil itu ada banyak. Nah, mulailah membangun atau memperbaiki relasi dengan melakukan hal yang sederhana. Misalkan apa? Tersenyum, menyapa, memberi ucapan selamat, mentraktir, memberi pujian secara tulus, atau hal-hal lain yang teman-teman pasti tahu cara-caranya yang sangat sederhana yang bisa dilakukan, dan itu membuat atau menyentuh hati orang sehingga mau hangat berelasi denganmu. Ini cara yang kedua. Lalu yang ketiga, setialah. Setia barangkali sering yang kita pahami adalah setia dengan siapa, misalkan pacar, dengan pasangan, atau dengan partner. Tapi setia ini juga bisa diartikan secara umum, yaitu untuk tampil lahir dan batin. Artinya apa? Ketika tampil di hadapan orang lain, itu juga yang cerminan dari hati, ketulusan. Tidak membicarakan yang buruk di belakang, misalkan itu. Nah, ini biasanya adalah soal gosip. Gosip itu ternyata memberi efek kita menarik rekening kita, rekening bank hubungan terhadap siapa? Nah, yaitu terhadap diri sendiri, terhadap yang diajak bergosip, dan terhadap orang yang digosipkan itu. Karena kalau terhadap orang yang diajak bergosip, tentu orang yang diajak bergosip itu akan berpikir, wah, orang ini menggosipkan orang lain denganku, membicarakan orang lain. Pasti kalau tidak denganku, orang ini pasti juga membicarakan aku. Nah, kan itu sebenarnya menarik rekening. Apalagi dengan orang yang digosipkan. Orang setia itu, teman-teman, itu menjaga rahasia. Dia bisa dipercaya. Kemudian tentu menghindari gosip dan berani untuk membela orang lain. Nah, ada kata-kata mutiara bagus. Ini sangat cocok dalam kehidupan kita sehari-hari. Di media sosial banyak orang membicarakan ini. Orang kuat membicarakan ide, tetapi orang lemah membicarakan orang. Yang dimaksud membicarakan orang ya kehidupan pribadinya, sifatnya, dan lain sebagainya. Tetapi kalau orang kuat itu nggak peduli dia itu punya latar belakang apa, tapi apakah dia punya ide-ide baik, misalkan dalam membangun bangsa, membangun masyarakat. Ini yang ketiga. Lalu yang keempat adalah mendengarkan. Zaman sekarang atau waktu sekarang ini banyak orang sulit mendengarkan. Misalkan sedang berada bersama orang lain, bentuk tidak mendengarkannya apa? Main HP sendiri misalkan. Apakah punya fokus perhatian, pandangan mata, mendengarkan orang yang sedang diajak bicara itu. Nah, mendengarkan itu juga termasuk tidak mengomentari atau tidak menilai. Mendengarkan itu juga memahami dengan empati. Empati itu adalah menempatkan diri pada posisi orang yang ada di hadapan kita yang sedang berbicara itu, lalu mencoba merasakan apa yang dirasakan pada posisinya itu. Itulah mendengarkan. Jadi mendengarkan tidak hanya dengan telinga, suara, tapi juga dengan hati. Kelima, kedua terakhir, cara menyimpan RBH adalah katakanlah penyesalan atau permintaan maafmu. Kalau kamu bisa menilai dirimu dengan sehat bahwa ya sebenarnya tindakan tadi aku salah, beranikanlah untuk meminta maaf. Ini harus dilatihkan. Kalau enggak, tidak bisa. Karena kita akan cenderung pada rasa takut. Misalkan ketika membentak, atau reaksi berlebihan, atau kekeliruan-kekeliruan yang sebenarnya konyol, kita bisa menertawakan diri kita sendiri. Ya, orang bilang manusia khilaf. Wow, emosi, tersulut emosi lalu membentak. Tetapi seketika itu, kamu perlu untuk meminta maaf, karena itu sebagai penarikan RBH. Bolehkan dengan meminta maaf, karena memang itu butuh keberanian, seperti tadi yang saya katakan.
Nah, demi memperbaiki relasi seringkali kita harus lebih dulu minta maaf meskipun kita itu sebenarnya benar. Jadi kalau kita sudah merasa benar tetapi tidak mau meminta maaf dan yang pihak lain juga tidak meminta maaf, pasti relasi tidak akan bisa. Harus ada yang mengalah. Nah, mengalah ini adalah kualitas atau prinsip yang harus kita pegang. Mengalah dalam arti yang positif, karena nanti dalam bahan berikutnya tentang berpikir menang-menang, ini akan dibahas secara khusus. Nah, lalu permintaan maaf itu juga membuat orang lain reda emosinya, yang tanda kutip bisa meletakkan senjatanya. Kalau kamu nggak minta maaf, wah dia bisa marah, bisa makin menyerangmu. Tetapi meskipun kamu benar, kamu minta maaf, orang itu pasti juga mulai luruh. Dan yang terakhir, tips untuk meningkatkan rekening bank hubungan adalah berikan pengharapan yang jelas. Nah, seringkali kita mendengar kata-kata PHP, pemberi harapan palsu. Nah, ini tepat sekali, memberi pengharapan yang jelas itu. Jadi, kecenderungan kita itu adalah senang disanjung atau menyanjung, kemudian ingin membuat orang lain senang, dan sulit menolak. Nah, bangkitkan harapan yang jelas, karena dengan sanjungan atau sulit menolak itu biasanya kita itu mau mengungkapkan yang sebenarnya tapi kan sungkan. Nah, ini tidak baik. Harapannya palsu, itu bukan palsu ya, palsu. Kemudian jangan mengatakan yang tidak jelas atau yang sesungguhnya tidak akan terjadi. Contohnya, ada seorang perempuan namanya Santi. Dia didekati namanya Andre, laki-laki. Santi bilang, aku seneng Dre, minggu depan saja ya. Itu sebenarnya untuk menjawab ajakan Andre untuk bertemu, untuk jalan bareng. Padahal yang dimaksudkannya adalah sebenarnya Santi itu tidak suka dan ingin menghindar, tetapi nggak enak untuk mengatakannya. Sebenarnya yang ingin dia katakan adalah, aku senang Dre, tetapi kita bersahabat saja ya. Nah, akibatnya apa? Karena Santi ngomong bahwa aku senang Andre minggu depan aja. Minggu depan itu kan pemberi harapan kepada Andre. Wah, rasanya pasti Santi juga senang ini. Aku akan mendekatinya terus. Nah, itu sesuatu yang tidak baik. Lebih baik mengungkapkan. Lebih baik mengatakan sesuatu yang membuat orang lain tidak senang tetapi itu benar, daripada membuat orang lain senang tetapi itu adalah hal yang keliru. Ini 6 hal yang dapat membuat kita meningkatkan rekening bank hubungan. Selanjutnya akan dijelaskan tentang latihan-latihan berikutnya. Baik teman-teman, tadi kita sudah belajar tentang teori apa itu RBP. Tadi sudah dijelaskan bahwa ada 6 cara untuk meningkatkan RBP, 6 macam. Sekarang kita akan masuk ke latihan. Sebelum masuk ke latihan, kita cermati ini dulu. Ini adalah sebuah tantangan yang kami berikan untuk kalian. Yang pertama, pilihlah satu hubungan penting dalam hidupmu yang telah rusak. Mungkin teman-teman bisa sejenak menyadari, saat ini kira-kira apakah ada hubungan teman-teman dengan orang lain yang rusak? Mungkin dengan sahabat, mungkin dengan orang tua, mungkin dengan dosen, pacar, tetangga, dan lain sebagainya. Disadari dulu apakah ada. Kalau ada, pilih salah satu. Kemudian, jika sudah memilih, buatlah komitmen untuk memperbaikinya. Dan selanjutnya, lakukanlah simpanan RBP terhadap orang itu secara bertahap-tahap hingga isi rekeningmu melimpah. Tadi kan kita sudah belajar tentang apa saja cara-cara untuk meningkatkan RBP. Jadi sekarang mempraktekkan hal itu kepada orang yang teman-teman rasa saat ini hubungannya sedang renggang. Itu. Kemudian mungkin waktunya bisa berminggu-minggu, bisa berbulan-bulan. Tapi kamu akan mulai dilihat tulus dan sungguh ingin bersahabat
dengannya. Jadi mungkin waktunya bisa lama, akan tetapi kalau kita melakukannya dengan setia, orang itu akan merasakan kesungguhan kita. Sehingga nantinya pun hubungan itu harapannya bisa rekat kembali, bisa dekat kembali. Tidak mudah, tetapi bukan hal yang sia-sia bagi pengalaman hidupmu. Jadi usaha itu tidak ada yang namanya sia-sia. Pasti usaha itu akan membuahkan perubahan kalau kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, kalau kita melakukannya dengan niat yang tulus. Berikut adalah langkah-langkah bayi. Yang pertama adalah menepati janji. Di sini ada 2 langkah cara konkret untuk menepati janji. Teman-teman bisa nanti mempostnya dan melihatnya sendiri. Kemudian selanjutnya melakukan kebaikan yang kecil-kecil, juga ada 2 langkah konkret yang perlu kita lakukan. Berikutnya tentang setia, meningkatkan RBH dengan setia. Ada 2 langkah juga, mendengarkan juga ada 2 langkah. Sederhana cuma 2 langkah, tapi kalau kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, pasti nanti akan membuahkan perubahan. Kemudian 2 langkah yang terakhir, 2 macam cara meningkatkan RBH yang terakhir, meminta maaf dan membangkitkan harapan yang jelas. Meminta maaf ada 1 contoh, membangkitkan harapan yang jelas juga ada 1 contoh. Demikian teman-teman, penjelasan kali ini tentang RBH, cara-cara meningkatkan RBH, dan juga langkah-langkah bayi, langkah-langkah konkret yang bisa kita lakukan. Ingat yang sering kita tekankan berulang-ulang, kalau teman-teman pengen berenang, hanya belajar tentang teori berenang, suatu saat ketika teman-teman berada di laut, terus tiba-tiba kapalnya karam, tentu ketika itu teman-teman tidak bisa berenang. Soalnya teman-teman hanya menguasai teorinya dan tidak pernah praktek latihan berenang. Tapi kalau teman-teman praktek latihan setiap hari dengan setia, dengan tekun, saat itu teman-teman pasti bisa menyelamatkan diri. Jadi yang kita tadi dalam itu cuma hanya teori. Dan teori itu tidak akan merubah kalau teman-teman tidak melatihkannya. Tidak akan menjadi milik teman-teman kalau teman-teman tidak melakukannya. Demikian video kali ini, tetap semangat dan tetap sehat. Terima kasih.